gitu. Mereka mengakui nggak ada tuh bilang itu hadis dhaif. Paling mereka cuma apanya? Cuma sedikit mempelesetkan makna itu sebagai dosanya dilimpahkan. Jadi dosanya orang Muslim akan diberikan kepada orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Semakin lama lah orang Kristen itu di neraka kan, tinggal pahalanya doang kan. Nggak ada ulama yang mendoifkan atau mengapakan hadis itu, nggak ada. Ya, dan lucunya walaupun itu ada di situ, mereka mempertanyakan Kristen ya. Kenapa dosa-dosa manusia dilimpahkan kepada Yesus? Nah, di situ diajarin lu sendiri juga ada kok, semua dosa dilimpahkan kepada Yahudi dan Nasrani kan? Aku bilang kan Kristen itu dosanya cuma ditebus oleh satu orang. Bilang kan, lu berapa miliar orang Kristen yang hidup di dunia ini Yahudi? Itu yang bakal nebus lu, apa gak enak? Gue bilang kan, kok ngamuk sih? Gitu. Jadi disampaikan apa yang realita yang ada di mereka itu karena ngamuk, gitu kan? Padahal itu loh realitanya di agama Islam, di agama kita, gue bilang kan kayak gitu kan. Begitu kok, memang dalil-dalilnya sangat menguntungkan untuk bisa membuat kita masuk surga. Tetapi Wah, pantesan. Gue udah dengar sih, ini Papa Jahat katanya lagi di TO juga ya, lagi dicari. kan kalau nggak dapat kiamat kan aku yang mau ditangkap bang. Dengar-dengar begitu benar ya? Cuma karena kebetulan bapakku ulama, agak-agak ini dia. Agak-agak mikir, jadi bapakku didatangin, disuruh aku jangan ngapa-ngapain. Aku tuh bukan nggak mau ngapa-ngapain. Aku tuh sebagai anak muda Islam, ya. Sampai didatangin. Orang tua didatangin bang, cuma karena kebetulan bapak lumayan kan. Cuma aku kan ya kasihan juga kan. Maksudnya urusan bapak aku apa gitu loh. Aku tuh cuma apa ya namanya ya. Aku itu ingin teman-teman yang tetap ingin bertahan di Islam tuh benar-benar diuji gitu loh. Diuji sebenar-benarnya, ujian harus dipertanyakan, mungkin harus ditanya seliar-liarnya. Islam ini harus digali seliar-liarnya, jangan takut setidaknya murtad. Tidak berdasarkan tipuan dan kebohongan ya. Iya, kalau misalnya kenyataannya begitu ya bertahannya ya karena itu. Misalnya, bang kenapa lu bertahan di Islam bang? Lah, akhirnya kan semuanya kan jujur karena memang janji kedagingan di surga memang lebih menarik daripada janji di Kristen. Ujung-ujungnya di sana loh bang. Dosanya sudah ditebus oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, memang itu. Tapi kenapa aku kok malu sih ngakuinya kan gitu. Memang itu kok kenyataannya, kenapa mereka bertahan di Islam, bukan yang lain-lain. Bacot. Ya, kenikmatan di dunia juga sulit untuk dibuang ya. Kalau jadi Kristen. Kalau urusan bagian tengah memang di Islam memang super habis. Khusus di bagian tengah, beda dari Kristen ya. Nah di Islam memang dunia akhirat khusus bagian tengah. Iya, khusus bagian tengah dunia akhirat itu disupport. Makanya saya masih akui yang kamu ngomong itu mungkin ada benarnya juga. Saya juga soalnya tahu banyak orang Kristen sendiri pun juga istilahnya nggak mau bertobat. Misalnya yang gampang aja ngerokok gitu ya. Nggak mau bertobat. Kenapa nggak mau? Ntar kalau misalnya gue bertobat, gue mesti nggak ngerokok lagi gitu. Nggak enak kayaknya. Ya kurang lebih begitu ya, berarti ya. Cuma kan seperti itu. Kalau aku kan kebetulan kan belajarnya tuh lebih banyak di Salafi bang sebenarnya. Cuma banyak teman-teman Islam yang nuduh aku A. Sebenarnya aku belajarnya di Salafi kan, belajar lebih ke Salafi, lebih Salafi yang aku pelajari kan. Cuma karena memang orang-orang yang berpikir liar di Islam itu yang tidak membatasi dirinya terhadap doktrin-doktrin yang selama ini ada, memang sering dituduh A. Memang sering dituduh. Karena kan kalau di teman-teman A itu kan Al-Quran itu kan hakikatnya itu ya setara dengan hadis, boleh dikritisi. Kalau di teman-teman Sunni itu kan kebanyakan Al-Quran kan sama sekali nggak boleh kan, nggak boleh diganggu gugat kan. Itu problemnya di situ tuh. Wow,
Oke. Apa kita bikin? Apa mau ditanya bang? Ayo tanya. Aku ini anak ulama loh bang. Makanya aku bilang sama ini kan, anak ulama. Anak ulama Terus boleh ya, sesat juga. terus si kiamat gimana? Beneran ketangkap apa enggak? Kiamat Dengar ketangkap. aman. Cuma kan aku dulu pernah bilang sama kiamat kayak gini kan. Memang kiamat ini kan mungkin ya umurnya kan ya di bawah aku juga mungkin kan. Cuma memang dia itu, jadi aku tuh dulu ketemu dia itu di TikTok itu di forum diskusi biasa bang, forum diskusi anak-anak muda biasa. Forumnya forum bebas, pemikiran bebas. Nah lalu nggak ketemu dia 1 minggu, tiba-tiba aku lihat dia di room teman-teman apologet Kristen. Aku liatin gitu kan, tiba-tiba udah punya data dia untuk bela agama dia, udah punya data, udah jadi debater kiamat. Cuma dia tuh gampang kepancing bang, buat melakukan mirroring. Cuma kan kasihannya kan, kalau mirroring dia tuh bakal jadi delik hukum. Misalnya kan, Karena dia orang luar. ya misal kalau Yesus dihina itu kan dia kan lakukan mirroring. Cuma kan kalau misalnya seorang Muslim menghina Yesus, delik hukumnya kan agak susah kan, agak susah juga. Lalu teman-teman Kristen juga jarang ada yang mau lapor kan. Betul. Nah kiamat ya kena. Dan kiamat itu kan dilaporkan itu kan itu bang, yang monolognya. Monolognya karena mereka takut melaporkan yang sedang diskusi, karena yang diskusi bakal kena angkat semua. Kena juga. Kena juga dong. Oh Kena gitu. juga. Ya, ngerti. Makanya mereka ngincernya yang monolog ya. Iya, Bukan aku sendiri karena udah pernah, rekaman aku udah sampai bang, ke Bareskrim kan. Cuma posisinya aku memang semuanya diskusi dan yang agak menguntungkan karena aku Islam. Lalu polisinya tuh ngubungin, ada abang aku ngubungin, oh ini adik kau ya gini-gini, anaknya memang nakal, kayak gitu lah kan. Jadi keuntungan sebagai seorang umat Islam tuh ada. Coba kalau aku Kristen mau udah masuk aku bang. itu juga salah satu penyebab kamu keluar dari Islam ya. Iya, abang kan tahu kalau hukum sebagai orang murtad itu apa, abang tahu kan? Ya. Dan itu tidak ada yang membantah bang. Hukum bagi orang yang murtad itu nggak ada yang bantah itu satu-satunya bantahan mereka karena hukum Indonesia tidak mengizinkan mereka melakukan hal tersebut. Kalau di ngomong kan dikena itu kan susah, TikTok beda sama YouTube bang. Tahu maksudnya bang kan? Nah gitu kan. Ngerti, ya. Hukumnya jelas itu, dalilnya jelas. Memang seorang murtadin itu harus digituin. Nah, sekarang masih diincar juga atau enggak? Udah enggak? Enggak. Aku udah apa sih namanya tuh udah terlalu muak dengan mereka tuh yang apa gimana ya bang ya. Aku tuh pengen banget ngobrol dengan mereka sejujur-jujurnya. Agama kita ini seperti ini loh, gitu lah. Tapi mereka lebih nggak mau jujur, mereka lebih memilih aku di Rom orang Kristen lalu bongkar-bongkaran di sana kan, di Rom teman-teman Kristen. Ya apa boleh, kalau nggak mau ngobrol sama aku cari kawan ngobrol yang lain lah, aku bilang.